Menarik dari ayat tersebut, kepada Allah dan kepada Rasul perintahnya ditegaskan, ati'u ati'u. Tapi kepada ulil amri tidak ada pengulangan kata ati'u. Jadi tidak disebutkan wa ati'u ulil amri. Ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Itu para ulama ambil kesimpulan, taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, tapi taat kepada ulil amri itu. Jadi inilah yang membingungkan masyarakat. Jadi supaya masyarakat patuh, jangankan pemimpin, ketika tidak logis, umat ini bahkan Nabi dilawan. Kenapa tidak dalam masa seperti ini? Nah, kalaulah kita melihat angka-angkanya dari sisi statistik, korban akibat corona dibandingkan korban kecelakaan lalu lintas setiap hari, dibandingkan korban orang yang mati karena penyakit yang disebabkan oleh rokok setiap hari, itu berada di urutan keberapa? Anggota dewan ini dengan bahasa politisinya menjawab, aduh minta maaf Pak, tahun ini kita tidak punya budget untuk bangun irigasi. Masyarakat bingung, Pak, untuk bangun irigasi ke punya budget? Kenapa? Karena yang diperlukan keteladanan. Maka coba perhatikan keteladanan di negeri ini. Ketika ada virus anti corona dari Cina tersebut mau dites, ditanya ke pejabatnya, Anda mau bersedia menjadi relawan untuk tes uji virus? Oh, jangan pemerintah dulu, rakyat dulu. Jadi bagaimana rakyat akan patuh kalau pemimpin saja takut? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Menarik dari ayat tersebut, kepada Allah dan kepada Rasul perintahnya ditegaskan, ati'u ati'u. Tapi kepada ulil amri tidak ada pengulangan kata ati'u. Jadi tidak disebutkan wa ati'u ulil amri. Ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Itu para ulama ambil kesimpulan, taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, tapi taat kepada ulil amri itu terikat kepada taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka berlakulah kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila itu dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Satu. Persoalan yang kedua, ayatnya nyata, jelas, mutawatir, karena Al-Quran itu semuanya mutawatir. Yang jadi masalah adalah pemahamannya. Nah, sekarang siapa yang disepakati oleh para ulama tentang makna ulil amri tersebut? Ada yang katakan ulil amri pemerintah, ada yang katakan ulil amri ulama. Oke lah, mayoritas menyatakan ulil amri adalah pemerintah. Nah, pemerintah yang ulil amri yang wajib ditaati itu pemerintah yang bagaimana? Panjang sekali diskusinya. Ya, maka oleh karena itu tidak boleh melepaskan akal sehat hanya karena itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, maka kita membabi buta menerima begitu saja karena ada ruang diskusinya. Maka oleh karena itu dalam status itu saya katakan, kenapa tidak dalam masa seperti ini? Nah, kalaulah kita melihat angka-angkanya dari sisi statistik, korban akibat corona dibandingkan korban kecelakaan lalu lintas setiap hari, dibandingkan korban orang yang mati karena penyakit yang disebabkan oleh rokok setiap hari, itu berada di urutan keberapa? Tapi saat sudah nyata kita melihat kecelakaan di jalan raya itu semua orang bisa mencerna, tidak perlu ada laporan medis dia meninggal karena kecelakaan. Tapi orang yang meninggal karena corona, kita perlu laporan medis, ini meninggal karena corona. Tapi bahkan yang sudah terlihat nyata di depan mata, pemerintah itu tidak punya langkah antisipasi supaya jalan mulus, ternak tidak dilepaskan, orang berkendaraan mengikuti peraturan. Jadi ketika skala prioritas itu diabaikan, maka masyarakat sah untuk kemudian bingung yang mana yang dahulu harus diutamakan. Maka kita mengajak dalam status tersebut agar cara berpikir itu, kalau bahasa kerennya linier, garisnya itu lurus. Kalau memang sudah sepakat untuk berbohong, bohong semuanya. Ya. Kalau memang sepakat untuk jujur, jujur semuanya. Nah, misalnya dalam kasus kemarin,
Ketika memang sudah dinyatakan bahwa itu OTG, sudah pahami saja bahwa itu OTG. Orang sudah paham, ini orang tanpa gejala, dia positif tetapi tidak sakit. Tapi diganti istilahnya untuk kita bingung saja. Ini hanya positif COVID, positif corona, bukan positif COVID. Baru diterjemahkan lagi makna positif corona tersebut itu adalah OTG. Maka mudah-mudahan baksanya. Nah, apa itu pliu patarana katanya. Ya. Jadi inilah yang membingungkan masyarakat. Jadi supaya masyarakat patuh, jangankan pemimpin, ketika tidak logis, umat ini bahkan Nabi dilawan. Kita pernah ceritakan dulu ketika Rasulullah pada haji pertama kali beliau berangkat yang dicegat oleh orang-orang Quraisy, sehingga harus diulang pada tahun berikutnya. Nabi instruksikan sahabat-sahabat yang hadir, sudahlah, karena kita dicegat oleh musuh dalam posisi ihsar, kita bertahallul di sini dan kita sembelih kambing sebagai dam. Nabi yang perintahkan, tidak ada seorang sahabat pun yang bergerak. Kenapa? Karena tidak masuk dalam logika mereka. Ini Nabi yang mengajak, ayatnya jelas, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ayatnya jelas. Informasi dari Nabi, ayo kita berangkat. Tapi tiba-tiba sampai di tempat haji tidak jadi, mereka bertahallul di Hudaybiyah dan harus sembelih dam. Ketika logikanya tidak masuk dalam benak mereka, bahkan perintah Nabi mereka acuhkan. Sampai Nabi kemudian masuk ke tenda istri beliau Ummu Salamah sambil ngomel-ngomel, wailahum, kecelakaannya, hei petih ke. Istri Nabi membangun kembali logika Nabi. Ya Rasulullah, batin mereka tidak siap menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin ayatnya sudah benar dan Anda yang menyampaikan, tapi kenyataannya tidak benar? Maka kalau benar demikian keadaannya, Anda keluar lagi dan mulailah Anda yang mencukur rambut dan menyembelih kambing. Lalu perhatikan reaksi mereka. Masuk dalam hati Nabi. Bayangkan seorang Nabi diluruskan sikap beliau oleh seorang istri yang bukan Nabi. Maka menunjukkan bahwa ahli medis itu bukanlah wahyu yang dapat dari Allah dan masih sah untuk digugat. Ini Nabi dapat wahyu dari Allah dan masih digugat oleh istri beliau. Masuk dalam hati Nabi, Nabi keluar. Beliau tanya, siapa yang mau cukur rambut saya? Melihat Nabi cukur rambut, semua sahabat cukur rambut. Kenapa? Karena yang diperlukan keteladanan. Maka coba perhatikan keteladanan di negeri ini. Ketika ada virus anti corona dari Cina tersebut mau dites, ditanya ke pejabatnya, Anda mau bersedia menjadi relawan untuk tes uji virus? Oh, jangan pemerintah dulu, rakyat dulu. Jadi bagaimana rakyat akan patuh kalau pemimpin saja takut? Tapi kalau pemimpin sudah maju ke depan, maka begitu Rasulullah mulai cukur rambut, sahabat semua maju. Maka untuk kepemimpinan, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Masyarakat tidak akan patuh kepada ulil amri kalau ulil amri tidak mampu membangun logika yang benar pada masyarakat. Nah, maka sampaikan dengan narasi yang tepat, dengan bahasa yang mereka pahami, jangan dengan bahasa, kalau dalam diskusi saya kemarin itu dengan seorang anggota DPR, biasanya kita kalau sudah jadi orang hebat, bahasanya itu yang tidak dipahami oleh masyarakat. Datang orang kampung ke DPR, Pak, kami mau turun ke sawah, air nggak ada. Kenapa? Irigasi kami rusak. Jadi apa yang bisa kami bantu? Tolonglah perbaiki irigasi. Anggota dewan ini dengan bahasa politisinya menjawab, aduh minta maaf Pak, tahun ini kita tidak punya budget untuk bangun irigasi. Masyarakat bingung, Pak, untuk bangun irigasi ke apa budget? Jok pengtong pergi kerau, untuk apa budget? Ini komunikasi yang tidak nyambung. Ataupun tentang, Pak, sawah kami ini sudah rusak karena banjir, ini bagaimana untuk kita perbaiki? Minta maaf Pak, kita nggak bisa perbaiki tahun ini karena nggak ada plafonnya. Untuk apa plafon di sawah? Makanya khatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah dengan masyarakat itu sesuai dengan kadar intelektualitasnya. Nah sekarang kita dirusak-rusak intelektualitasnya. Kenapa? Karena dari dulu sudah saya katakan, Indonesia ini anomali. Karena di Indonesia ini standar orang yang paling pandai bicara adalah orang yang setelah dia bicara orang lain tidak paham. Makin tidak paham orang yang dengar, itu makin hebat orang bicara. Nah ini yang terjadi di negeri kita. Maka pejabat, politisi berlomba-lomba untuk mengasah keterampilan berbicara dengan bahasa-bahasa yang intelek, sampai masyarakat bingungnya. Nah, ini menjadi masalah kita sekarang, faktor komunikasi. Tapi bila dikomunikasikan dengan baik, maka luar biasa. Oleh karena itu, saya walaupun ngaji di pesantren, saya baca buku-buku tentang motivasi ditulis oleh seorang motivator di Amerika, itu Dale Carnegie. Ada sebuah kasus di sebuah pelabuhan.
perusahaan angkutan protes karena birokrasi di pelabuhan itu sangat lambat, sehingga itu menghambat arus logistik. Seharusnya dia sudah bisa membawa beberapa kontainer tapi terhambat. Maka dia surati perusahaan tersebut, pimpinan direktur pelabuhan, Pak, karena lamanya birokrasi surat menyurat di kantor Anda menyebabkan perusahaan saya ini rugi. Apa jawaban dari direktur perusahaan, direktur pelabuhan? Itu urusan Anda. Maka ketika dia frustasi ketemu dengan seorang ahli motivasi, dia katakan, kalau Anda ingin berbicara dengan orang lain, jangan berbicara tentang kepentingan Anda, sampaikan tentang kepentingannya. Maka diganti surat berikutnya, Pak, karena birokrasi yang agak sedikit lambat di kantor Anda, saya melihat kontainer yang ada di pelabuhan agak sedikit tersendat keluar. Ketika yang di pelabuhan tersendat keluar, kapal yang bersandar berikutnya agak lama bongkar muatan, dan itu akan merugikan perusahaan Anda, akan merugikan lembaga Anda. Saat yang rugi itu pelabuhan, langsung keluar surat, oh kalau begitu saya yang rugi. Nah sekarang dalam kondisi COVID ini, masyarakat tidak melihat kerugian padanya, yang mereka lihat kerugian pemerintah, dan sayangnya pemerintah pun tidak rugi, justru ada untung. Maka dituduhlah ada teori konspirasi. Maka berbicaralah dengan masyarakat dengan bahasa yang mereka pahami. Sampaikan, Bu, kalau terkena coronavirus, oke lah Anda sanggup bersabar dirawat mati, nggak apa-apa. Tapi bayangkan kalau dalam masa corona ini yang kena anak Anda, dirawat seorang diri, tidak boleh ketemu dengan keluarga sampai meninggal baru bisa dilihat. Orang akan tersentak, oh nyocit. Tapi bahasa-bahasa itu tidak disampaikan. Yang disampaikannya corona hanya pati ku tepuk ku tampar. Orang makin diserang itu makin melawan, jadi antibodi itu makin muncul. Itu dari Pak Junaidi. Maka sekarang masyarakat bukan mereka tidak percaya, cuma dengan akumulasi dari pemberitaan-pemberitaan ini, bahkan yang percaya pun kemudian ragu lagi, karena tidak sinergis, karena tidak linear, karena tidak dibangun narasi itu yang nyambung. Itu menjadi masalahnya. Terima kasih. Amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ile tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.